Penghormatan peserta apel kepada pembina apel dipimpin oleh Komandan Apel. Kepada pembina apel, hormat! Laporan Komandan Apel kepada pembina apel. Lapor apel bulan ke-3 nasional tingkat Provinsi Banten hari Rabu 5 Februari 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu usulan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selesai dibacakan. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bina Wasnaker dan K3 Kemenaker RI atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolda Banten atau mewakili, Forkompimda Banten. Yang saya hormati Wali Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Forkompimda Tangerang Selatan. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tangerang Selatan. Yang saya hormati BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Yang saya hormati TKTD Zona 4. Yang saya hormati Direksi PT Bank Banten. Yang saya hormati Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah Banten. Yang saya banggakan Bapak Ibu Perusahaan Jasa Kesehatan dan Keselamatan Kerja se-Provinsi Banten, dan para peserta apel yang berbahagia. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Banten yang seyogianya beliau hadir, tapi bersamaan beliau menghadiri acara dengan Polda Banten dalam rangka groundbreaking makan bergizi gratis di wilayah Provinsi Banten. Izinkan saya menyampaikan sambutan beliau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah rahmat dan ridhonya, sehingga mulai tanggal 12 Januari 2025 hingga 12 Februari 2025 ini kita bersama-sama bisa memperingati bulan K3 nasional yang diselenggarakan secara serentak di seluruh tanah air. Bulan K3 nasional tahun 2025 mengusung tema penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan sistem manajemen K3 atau SMK3 untuk meningkatkan produktivitas nasional. Hadirin yang berbahagia, pemilihan tema peringatan bulan K3 nasional tahun 2025 ini sejalan dengan misi besar Asta Cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera melalui pembangunan manusia yang unggul dan produktif. Sehingga mari kita jadikan momen perayaan bulan K3 nasional untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya K3 yang unggul dan berdaya saing. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bukanlah sekedar kewajiban formal yang harus dipatuhi. K3 adalah pilar utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan manusiawi. K3 tidak hanya berkaitan dengan upaya mencegah kecelakaan kerja, tapi juga merupakan investasi strategis untuk menekan kerugian usaha, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat daya saing dan produktivitas nasional. Berdasarkan laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun terakhir, jumlah kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja terus menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 298.137 kasus kecelakaan kerja.
meningkat menjadi 370.747 kasus pada tahun 2023, sedangkan sampai Oktober 2024 angka tersebut telah mencapai 356.383 kasus. Angka-angka ini menyadarkan kita bahwa upaya untuk membangun budaya K3 harus terus digalakkan. Penurunan angka kecelakaan kerja harus menjadi prioritas nasional. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa penerapan budaya K3, peringatan bulan K3 itu sudah berjalan 40 tahun sejak pertama kali dicanangkan di tahun 1984. Perlu dicatat, industri ke depan akan menghadapi resiko baru akibat perubahan demografi pekerja, perkembangan teknologi dan tuntutan global. Pemanfaatan teknologi canggih dalam produksi akan berdampak pada pola kerja yang baru dan bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Resiko baru akan muncul ketika industri semakin banyak menggunakan bahan buatan kimia atau ketika penggunaan energi primer alternatif seperti LNG dan hidrogen dapat menyebabkan peningkatan kecelakaan kerja. Kegagalan dalam memitigasi resiko-resiko ini bisa berdampak sangat signifikan seperti meningkatnya biaya kesehatan, penurunan kualitas hidup tenaga kerja, serta kerugian produksi. Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 yang terintegrasi. Saat ini, penerapan SMK3 banyak yang cenderung bersifat administratif, tidak mendorong pembentukan budaya K3. Seperti kita ketahui bahwa terdapat 3 budaya K3 yang harus dikembangkan oleh setiap institusi atau perusahaan, yaitu budaya pemimpin yang tidak mudah menyalahkan pekerja atau just culture. Kedua, budaya pelaporan insiden kecelakaan kerja atau reporting culture. Dan ketiga, budaya perbaikan sistem kerja secara terus-menerus atau learning and improving culture. Hasil pembentukan budaya K3 tergambar dari munculnya kepedulian pekerja terhadap K3, partisipasi aktif pekerja, dan semakin andalnya sistem produksi atau resiliensi dari setiap perusahaan, dan harus membangun journey untuk meningkatkan maturitas budaya K3. Pembangunan budaya K3 membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak. Kami mengajak para pemimpin industri untuk menjadi teladan dalam penerapan K3. Berikan perhatian yang serius pada keselamatan dan kesehatan para pekerja. Gunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan mereka dalam merancang program K3 yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Jadikan mereka mitra sejajar dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kami juga mengajak pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk aktif mendukung pengembangan budaya K3 di wilayah masing-masing melalui penguatan inspeksi dan advokasi secara langsung ke industri, sehingga setiap daerah memiliki pengawas pekerjaan yang perlu ditingkatkan kompetensinya dan diberdayakan. Kita harus memahami bahwa budaya K3 tidak bisa dibangun dalam semalam. Ini adalah proses panjang yang membutuhkan perubahan pola pikir, penguatan kapasitas, dan pembentukan sistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita jadikan bulan K3 nasional ini sebagai momentum untuk merefleksikan upaya kita selama ini dan menyusun langkah-langkah strategis ke depan. Saat ini sedang dilakukan berbagai upaya strategis, antara lain: 1. Penyusunan dan pembaharuan norma, standar, dan kriteria serta prosedur bidang K3 untuk mengurangi regulasi yang tumpang tindih, termasuk dalam hal ini percepatan revisi Undang-Undang 1 tahun 1970. Yang kedua, penguatan profesionalisme pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3, serta pengembangan kompetensi bagi SDM bidang K3 untuk berbagai bidang keahlian. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat, asosiasi profesi, lembaga K3, perguruan tinggi,
dan pemerhati K3 dengan melakukan forum pengawasan ketenagakerjaan bersama. Keempat, meningkatkan sinergi dan kolaborasi baik pada tingkat nasional, regional, dan internasional pada forum-forum K3 yang strategis antara lain ASEAN OSNET, G20 OSNET, Organization of Islamic Countries atau OIC OSNET, World Congress on Safety and Health at Work. Kelima, menyempurnakan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, informasi dan layanan K3 berbasis digital seperti sistem pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja atau teman K3 dan penilaian norma ketenagakerjaan dan K3 secara mandiri melalui norma 100. 6. Peningkatan upaya penegakan hukum bidang K3 untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran. 7. Menyempurnakan sistem pelaporan kecelakaan kerja yang terintegrasi dan meningkatkan upaya penanganan kasus kecelakaan kerja dengan seksama. 8. Bersama BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk aktif melakukan kegiatan promotif preventif K3. 9. Menguatkan penelitian yang bisa digunakan sebagai basis penetapan kebijakan K3 serta menghasilkan berbagai panduan praktis penerapan K3 di berbagai sektor industri. Terakhir, 10. Memperkuat ekosistem K3 antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi profesi K3, PJ K3, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam upaya memperkuat kemandirian berbudaya K3. Mari kita bersama-sama menggelorakan pentingnya budaya K3 di setiap kesempatan, sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat umum maupun industri, para cendekiawan, akademisi, organisasi profesi, asosiasi, serta pihak-pihak terkait lainnya termotivasi untuk berperan aktif mendukung arah kebijakan K3 nasional. Kembali kami tekankan bahwa K3 adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan membangun budaya K3 yang kuat, kita tidak hanya melindungi para pekerja dari resiko kecelakaan kerja, tapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang berdaya saing tinggi dan maju di kancah global. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif serta dalam mengembangkan promosi serta membudayakan K3. Demikian sambutan ini. Semoga peringatan bulan K3 nasional tahun ini dapat diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dengan lebih bermakna untuk bersinergi bersama mengedepankan K3 sebagai prioritas bekerja. Dengan memohon bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pastikan dan dapat jaminan bahwa kita dapat terus bekerja dengan memastikan jaminan keselamatan dan derajat kesehatan tenaga kerja untuk selalu dilaksanakan. K3 unggul, Indonesia maju. Salam K3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Banten A. Damenta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan siapkan.